Hai sahabat Emma, di kesempatan kali ini saya akan ngajak jalan-jalan kalian untuk mengetahui Mahavihara Mojokerto yang ada di Jalan Raya Trowulan. Ikuti perjalanan saya dan seperti apa sih Mahavihara Buddha Tidur di Mojokerto? Tonton video ini sampai selesai. Sahabat Emma, sebagian besar warga Jawa Timur sudah mengetahui tentang Mahavihara Mojokerto. Ini sebuah wihara yang terkenal dengan wisata Buddha Tidur. Buat yang belum tahu nih, wihara ini terletak di Jalan Raya Trowulan, Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan ini pada awalnya hanya berfungsi sebagai tempat beribadah umat agama Buddha saja, tapi sekarang juga sebagai objek wisata yang bisa dikunjungi. Setiap hari, dari pagi sampai sore, pengunjung berdatangan. Ketika ingin berwisata ke Mahavihara, kita hanya perlu menyiapkan isi kocek sebesar 5.000 untuk dewasa dan 3.000 untuk anak-anak. Terus biaya parkir untuk sepeda motor Rp3.000 dan mobil Rp10.000. Di era new normal, Mahavihara Mojokerto juga menerapkan protokol kesehatan, mulai dari wajib pakai masker dan juga wajib cuci tangan. Mahavihara Mojopahit ini dibangun tahun 1987 oleh Bhikkhu Viriyanadi MT. Ini seorang pengrajin asal Trowulan, dan pada tanggal 31 Desember 1989 diresmikan oleh Sularso yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Sahabat Emma, patung Buddha Tidur yang menjadi ikon dari Mahavihara Majapahit ini memiliki ukuran panjang 22 meter, tinggi 4,5 meter, dan lebar 6 meter. Dan sahabat Emma mesti tahu nih, kalau tahun 2001, patung ini mendapatkan penghargaan Muri sebagai patung Buddha terbesar di Indonesia. Patung Buddha Tidur ini sebagai penggambaran momen ketika Sang Buddha akan meninggal. Jadi seharusnya penyebutan yang tepat untuk patung ini adalah Buddha Mahaparinibbana. Dahulu, pada bagian bawah patung ini bisa digunakan untuk bermeditasi, tapi sekarang sudah tidak, sehingga pengunjung hanya bisa melihat dengan jarak sampai pagar saja. Sekeliling patung ada relief mengenai perjalanan Buddha dalam mengajarkan Dharma pada bagian depan, dan mengenai hukum sebab akibat atau hukum karma pada bagian belakang. Di dekat patung Buddha Tidur ada kolam air yang ditumbuhi tanaman teratai, menggambarkan laut di mana abu Sang Buddha Gautama larung. Sahabat Emma, wihara ini sebenarnya memiliki banyak hal yang menarik selain patung Buddha Tidurnya. Salah satu hal yang menarik adalah di area Mahavihara tentang model bangunan-bangunannya. Selain bangunan, ternyata di sana juga berkumpulnya seniman-seniman untuk berlatih dan berkarya. Kebetulan pada saat saya singgah ke Mahavihara Buddha Tidur, di sana ada beberapa kumpulan seniman yang sedang berlatih gamelan. Kita juga bisa menikmatinya di sini. Seringkali orang berpikir kalau Buddha kental dengan arsitektur yang bergaya Cina, tapi berbeda sama Mahavihara. Bangunannya bergaya joglo yang merupakan rumah tradisional Jawa, karena pada dasarnya dulu di Indonesia, pengajaran Buddha yang diajarkan mengikuti adat dan budaya yang ada di Kerajaan Majapahit. Beberapa bangunan yang memiliki gaya adat Jawa yang kental adalah bangunan Dharmasala, bangunan Dewa Empat Wajah, dan rumah abu. Salah satu ruang yang paling besar dan mencolok adalah ruang Dharmasala. Lihat nih,
karena ruangan ini adalah bangunan utama di wihara. Bangunan Dharmasala tidak boleh dimasuki oleh orang umum, sebab bangunan itu digunakan untuk melakukan puja bakti. Mungkin eksterior wihara ini kurang terlihat, tapi ketika memasuki ruang akan terasa sekali adat Jawanya. Dengan 4 kolom dan 4 ekspos yang mirip seperti joglo. Bentuk joglo itulah yang menjadi daya tarik tersendiri. Dengan adanya 4 kolom, dengan ruangan khas Jawa berwarna emas, dan yang kedua adalah atap ekspos yang tinggi, membuat nilai estetiknya bertambah. Sahabat Emma, wihara ini adalah satu bukti yang menyatakan kalau agama dan adat atau budaya bisa bersatu dan menjadi sebuah harmoni yang indah dan terasa nyaman. Sama seperti masyarakat Indonesia yang majemuk, tapi kalau bersatu akan membentuk sebuah kekuatan yang tidak terkalahkan dan menghasilkan hubungan yang memancarkan suatu keindahan. Bangunan Mahavihara adalah salah satu bukti yang jelas bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang buruk, melainkan sesuatu yang indah jika bisa saling melengkapi.